Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di halaman 138. Namun sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena ada beberapa kendala teknis sehingga agenda pagi ini tertunda sangat telat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi setiap usaha kita dalam belajar ilmu agama. Baik, bagi Bapak Ibu yang memiliki buku fikih bermadhab, silahkan dibuka mulai halaman 138. Tentang keberadaan ulama yang mempelajari metodologi madhab. Saya berikan gambaran secara umum yang ini berkali-kali kita sampaikan, memudahkan bagi kita untuk memahami apa sih hubungan antara ulama mujtahid dengan para muridnya dan masyarakat awam secara umum. Diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwa di situ ada sebuah pohon. Yang pohon ini memiliki buah. Ada pohon dan pohon ini memiliki banyak buah. Lalu ada orang yang ingin mengambil buah itu. Ada orang yang bisa mengambil buah itu. Dan ada orang di sekitarnya yang mereka tidak bisa mengambil buah itu. Sehingga bagi orang yang berada di sekitarnya, dia hanya bisa menikmati buah itu apabila diambilkan oleh orang ini. Kemudian si A ini yang mengambil buah tersebut. Ada banyak cara yang dilakukan oleh masing-masing orang yang punya keahlian dalam memetik buah. Ada yang menggunakan metode A, ada yang menggunakan metode B, ada yang menggunakan metode C, dan seterusnya. Sehingga ada banyak cara di sana. A ketika memetik pohon, dia menggunakan metode A. B ketika memetik pohon, dia menggunakan metode B. C juga demikian. Dia menggunakan metode yang berbeda. Baik, dan orang yang berada di sekitarnya siap untuk mengkonsumsi buah itu sesuai dengan bagaimana cara A, cara B, cara C dalam memetik buah. Akhirnya setelah A, B, C selesai memetik buah, maka masyarakat yang berada di sekitarnya bisa menikmati buah itu. Baik, pohon ini adalah dalil syar'i. Sedangkan buahnya adalah hukum. Sementara A, B, dan C yang dia berusaha untuk memetik buah dan dia punya kemampuan untuk itu. Ini adalah ulama mujtahid yang mau memetik hukum dari pohon yang merupakan sumber dalil. Sementara masyarakat awam yang berada di sekitarnya, adalah para talibul ilmi, orang-orang yang belajar ilmu agama, dan masyarakat awam yang mereka ingin mendapatkan buahnya. Baik. Kemudian yang terjadi, masyarakat yang berada di sekitarnya ini, ada yang dia hanya mengambil buahnya saja. Dan dia tidak belajar bagaimana ulama A, ulama B berusaha mengambil buah itu. Dia tidak belajar. Dia tidak belajar bagaimana ulama A, B, C mengambil buah. Tapi dia hanya memanfaatkan buahnya saja. Sementara ada di antara orang yang berada di sekitarnya ini yang mempelajari metodologi. A itu kalau memetik buah, caranya kayak gini. B ketika memetik buah caranya seperti ini. C ketika memetik buah caranya seperti ini. Akhirnya dia mempelajari metodologi bagaimana ulama mujtahid
dalam menyimpulkan sebuah hukum dari dalil yang ada di hadapannya. Itulah yang kami maksud, ada orang yang dia belajar metodologi madhab. Baik, coba kita baca keterangan yang ada di buku. Bermadhab dengan mengikuti metodologi para ulama dalam menyimpulkan dalil adalah teknis bermadhab yang umumnya dilakukan oleh para ulama. Teknis bermadhab yang umumnya dilakukan oleh para ulama. Kita mengenal ulama besar di madhab Hanafiyah, ada Ibnu Nujaim Al-Hanafi, ada Ibnul Hajj Al-Maliki, ada An-Nawawi dalam madhab Syafi'i, ada Ibnu Rajab dalam madhab Hambali. Jadi Anda bisa lihat di sini semuanya dikasih embel-embel di belakangnya Al-Hanafi, Al-Maliki, Asy-Syafi'i, Al-Hambali. Sehingga mereka dikasih identitas bahwasanya beliau berada di mazhab A, mazhab B, mazhab C. Mereka adalah deretan ulama yang bernisbah kepada mazhab tertentu karena mereka belajar mengikuti sistematika dasar dalam mazhab-mazhab tersebut. Mereka belajar mengikuti metodologi yang dilakukan oleh ulama tersebut, ulama imam mazhabnya, dalam menggali dalil. Imam Ibnu Baz rahimahullah mengomentari sikap anti madhab, la madhabiyah, yang sampai mengingkari penisbatan diri kepada mazhab tertentu. Ada sebagian orang yang berpendapat tidak boleh kita menyebut diri kita si A Asy-Syafi'i, si B Al-Maliki, si C Hambali. Tidak boleh. Nah, dikomentari oleh Syekh bin Baz, tidak benar larangan semacam itu. Beliau mengatakan, wa qaulu man qal, mengenai pendapat tentang la madhabiyah. Hadza, kata beliau, in arada alla yajiba at-tamadhuba, in arada alla yajiba at-tamadhubu wa laysa bilazimin fa huwa sahih. Jika yang dimaksud dengan la madhabiyah, tidak boleh bermadhab, maksudnya adalah orang tidak wajib dan tidak ada keharusan untuk bermadhab, maka ini benar. Dan memang demikian. Karena kita tidak wajib untuk mengikuti pendapat siapapun selain Nabi SAW. Sehingga sebagaimana saya tidak wajib mengikuti Hambali, tidak wajib mengikuti Syafi'i, tidak wajib mengikuti mazhab yang lain. Demikian pula ulama Hambali tidak wajib mengikuti Syafi'i, dan ulama Syafi'i tidak wajib mengikuti Hambali, demikian pula mazhab yang lain. Maka jika tidak wajib mengikuti salah satu mazhab, berarti juga tidak wajib mengikuti salah satu di antara 4 mazhab. Jika kita tidak wajib mengikuti satu mazhab, berarti juga tidak wajib mengikuti salah satunya. Dipahami ya? Kamu harus Syafi'i, kalau nggak Syafi'i berdosa, misalnya ya. Ini kan tidak benar. Kamu harus Maliki, kalau nggak Maliki berdosa, ini juga nggak benar. Demikian pula untuk mazhab yang lain. Karena kita tidak wajib untuk mengikuti mazhab tertentu. Terus ada 4 mazhab. Kita juga tidak wajib mengikuti salah satu dari 4 mazhab ini. Karena kita tidak wajib mengikuti siapapun di antara manusia. Perhatikan ya, tidak wajib. Kita tidak wajib mengikuti siapapun di antara manusia kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan tidak wajib, bukan wajib tidak. Tidak wajib artinya kalau mau mengikuti silahkan, namun tidak wajib bagi siapapun untuk mengikuti. Baik, ini keterangan yang pertama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan la madhabiyah, tidak ada madhab, jika yang dimaksud adalah tidak wajib mengikuti mazhab tertentu, ini benar. Wa in arada annahu la yajuzu ayyantasiba falaysa bisahih. Namun jika maksudnya adalah tidak boleh bernisbah kepada mazhab tertentu, falaysa bisahih, ini tidak benar. Yajuzu ayyantasibal insanu ila ayyakuna syafi'iyan au hambaliyan au malikiyan au hanafiyah.
diperbolehkan bagi seseorang untuk bernisbah kepada Syafi'i, Hambali, Maliki atau Hanafi. Li'annahu nasya'ala dzalika. Nah, bernisbah itu kenapa? Nah, di sini beliau sebutkan li'annahu nasya'ala dzalika wa ta'allama ala masyayikhihim. Ya. Karena dia berangkat dari mazhab itu. Sehingga belajarnya itu dari mazhab tersebut. Wa ta'allama ala masyayikhihim, dan dia belajar dari guru mazhab-mazhab mereka. Sehingga dia ikut Syafi'iyah karena guru-gurunya bermazhab Syafi'i. Sehingga beliau tahu bagaimana alur fikih Syafi'i. Bagaimana cara Imam Syafi'i dalam menyimpulkan dalil. Dia mempelajari bagian metodologi. Berdasarkan keterangan di atas dan beberapa hal maka ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Dan ini juga menyangkut keterangan sebelumnya ya, yang tentang penjelasan Ibnu Qayyim dan seterusnya. Maka kita bisa membuat kesimpulan. Yang pertama, bahwa dalam memahami agama, seorang muslim pasti mengikuti pendahulunya. Kita ulang, bahwa dalam memahami agama, seorang muslim pasti mengikuti pendahulunya. Ini tidak disebut ta'assub atau taklid selama hal ini dilakukan dalam rangka mengikuti kebenaran dari ijtihad imamnya. Karena setiap manusia memiliki keterbatasan dalam mengetahui kebenaran. Setiap manusia memiliki keterbatasan dalam mengetahui kebenaran. Sehingga si A ingin belajar bagaimana cara sholat. Lalu dia menggali dalil-dalil tentang sholat. Saat dia menggali dalil-dalil tentang sholat, ada banyak bagian dari dalil yang tidak dia jumpai. Nah, kemudian dia bertanya kepada B. B ngasih penjelasan. Maka dalam hal ini A ikut B untuk bagian yang tidak diketahui oleh A. Dan masih ada bagian yang belum dia ketahui. Lalu dia tanya C. C ngasih penjelasan. Saya punya ilmu seperti ini. Oh, berarti ini ada sunnah yang belum saya lakukan. Yang kayak gini ini insya Allah hadisnya sahih. Lalu A ikut C dalam masalah ini. Dan demikian seterusnya. Karena siapapun manusia, pasti dia punya keterbatasan dalam memahami kebenaran secara utuh. Sehingga dilengkapi dengan cara dia belajar kepada A, dia belajar kepada B, dan seterusnya. Selanjutnya, bermadzhab dalam pengertian di atas, hukumnya dibolehkan. Meskipun bukan suatu keharusan, karena seseorang tidak wajib mengikuti seluruh pendapat mujtahid manapun. Kewajiban kita ketika terjadi perbedaan pendapat adalah mengikuti pendapat yang paling mendekati kebenaran. Sehingga Allah akan meminta pertanggungjawaban. Jika kebenaran itu sudah ada di hadapan matanya, maka orang ini punya kewajiban untuk mengikuti kebenaran tersebut. Karena sudah ada di hadapannya. Sudah? Ini prinsip. Nah, dalam mengikuti kebenaran, itu kan tidak berpihak kepada salah satu mazhab. Bisa jadi ada di mazhab X, ada di mazhab Y, ada di mazhab Z, dan ada di mazhab yang lain. Karena kebenaran tidak dibatasi dengan pendapat 4 mazhab. Yang ketiga, menisbahkan diri sebagai pengikut mazhab tertentu tidaklah dilarang. Kondisi ini menjadi hal umum yang terjadi di tengah para ulama. Sehingga
Kalau disebut apakah kita boleh mengatakan fulan Syafi'iyah? Silahkan. Si A Syafi'i, si B Hambali, si C Maliki, silahkan. Tidak dilarang. Dan itu sudah umum, para ulama sudah menggunakan itu sejak masa silam. Bahkan sebagian ada yang mengatakan bernisbah kepada mazhab itu seperti bernisbah kepada sukunya. Seperti bernisbah kepada suku. Orang boleh bernisbah kepada suku. Misalnya si A At-Tamimi, berarti dia berasal dari Bani Tamim. Si B Al-Makhzumi, berarti dia berasal dari Bani Makhzum. Si C Al-Adawi, berarti dia berasal dari Bani Adi. Si X Al-Umawi, berarti dia berasal dari Bani Umayyah. Dan itu umum di masyarakat. Bahkan sudah terjadi zaman sahabat. Ya, sehingga kita mengenal beberapa nama yang masyhur, misalnya siapa? Fulan Ats-Tsaqafi, Fulan Ad-Dausi, si A dari ini. Itu ma'ruf di masa silam. Sejak zaman sahabat. Sehingga ketika bernisbah kepada suku tertentu, tidak disebut sebagai ta'assub terhadap suku itu, namun mimbabi ta'rif, dalam rangka untuk identitas. Sehingga fulan kenapa bernisbah kepada Bani Adi? Karena dia berasal dari Bani Adi. Si fulan kenapa bernisbah kepada Bani Tamim? Karena dia berasal dari Bani Tamim. Abu Bakar At-Tamimi, Umar bin Khattab Al-Adawi, Utsman bin Affan Al-Umawi, Ali bin Abi Thalib Al-Qurashi. Sehingga dari 4 Khulafaur Rasyidin itu berasal dari suku yang berbeda-beda. Nah, ada juga yang berasal dari, ada sahabat yang berasal dari Bani Makhzum, Khalid ibn Walid Al-Makhzumi. Dan Bani Makhzum ini baninya Abu Jahal Al-Makhzumi. Khalid bin Walid juga dari Bani Makhzum, karena Walid ibn Mughirah ayahnya termasuk salah satu pemuka dari Bani Makhzum. Tayyib. Sehingga bermadhab itu sebagaimana bernisbah kepada suku, dan bernisbah itu tidak melambangkan taklid, Maka orang bernisbah kepada A, kepada B, kepada C itu tidak melambangkan taklid. Sebagaimana dia bernisbah kepada suku juga tidak melambangkan taklid. Karena mimbabi ta'rif itu bagian dari identitas yang melekat pada dirinya. Nah, selanjutnya coba kita baca yang keenam, perbedaan antara taklid dengan bermadhab. Kita akan mengulang keterangan di atas mengenai perbedaan antara taklid dengan bermadhab. Dr. Khalid Ar-Ruwaiti dalam disertasinya tentang bermadhab At-Tamadhub, ini 3 jilid ya, menyebutkan perbedaan antara bermadhab dengan taklid. Beliau mengatakan, bermadhab itu mengambil pendapat ulama mujtahid. Adapun taklid mengambil pendapat orang lain, baik dia mujtahid maupun bukan mujtahid. Sehingga orang yang taklid belum tentu taklid kepada mujtahid. Misalnya dia taklid kepada tokoh agama A, padahal tokoh agama A ini bukan mujtahid. Bahkan bisa jadi dia bukan ulama. Suruh maca kitab ra iso misalnya. Cuman pintar ngomong, lalu diikuti oleh orang. Sehingga sebenarnya dia orang yang bodoh dalam masalah agama, tapi diikuti oleh orang lain. Maka dalam hal ini dia bertaklid, jika ada orang yang taklid kepadanya berarti dia bertaklid kepada yang bukan ulama. Itu contoh di Indonesia cukup banyak seperti ini. Yang kedua, bermadzhab umumnya linier dari ulama mujtahid tertentu. Adapun taklid mengambil pendapat dari berbagai tokoh, tergantung orang yang ditanyai.
Sehingga kalau bermadzhab, karena dia tahu saya Syafi'iyah, belajarnya melalui jalur Syafi'i, linear dia. Dalam mazhab Syafi'i, tahapan buku yang harus dipelajari ini X, Y, Z, agar nanti dia bisa membuat kesimpulan yang benar terkait masalah fikih. Baik. Sehingga dia linear. Ini umumnya bermadzhab. Sementara kalau taklid ya terserah. Ya, misalnya di kesempatan ini dia tanya kepada ulama Hambali, di kesempatan yang lain dia tanya kepada ulama Syafi'i, di kesempatan yang lain dia tanya kepada ulama Maliki, dan seterusnya. Yang ketiga, bermadzhab itu seperti mengikuti sebuah sistem yang terdiri dari fikih, usul fikih, dan kaidah fikih. Ya, ada kurikulumnya. Bermadzhab itu seperti ada kurikulumnya. Seperti sekolah, ada kurikulumnya. Sehingga ketika dia mengaku saya bermadzhab Syafi'i, berarti ketika itu jujur, ketika pengakuan itu benar, dia belajar fikih ini linear mengikuti kurikulum mazhab Syafi'i. Nanti dia belajar misalnya matan, buku-buku matan tuh pernyataan-pernyataan ringkas dalam masalah fikih di mazhab Syafi'i. Kemudian nanti dia naik kelas ke buku-buku yang menyebutkan tentang ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i. Masih satu mazhab. Lalu dia naik lagi membaca buku tentang fikih perbandingan mazhab. Mazhab Syafi'i bilang apa, nanti mazhab yang lain bilang apa. Kemudian dia tarjih dengan menggunakan pendapat Syafi'iyah. Jadi sifatnya linear. Adapun taklid tidak memiliki sistem sama sekali. Karena dia tidak belajar. Taklid itu hanya mengikuti apa yang dia dengar. Yang keempat, bermadzhab secara umum bisa menjadi metodologi belajar fikih. Thariqut tafahum. Bermadzhab itu bisa menjadi thariqut tafahum, metodologi belajar fikih. Karena dia sifatnya linear. Adapun taklid bukan metode belajar fikih. Sehingga orang yang taklid dari dulu ya seperti itu aja. Hanya bisa bergantung kepada tanya jawab yang disampaikan oleh ustadz misalnya. Atau oleh kiai ketika dia nggak punya masalah. Ketika dia punya masalah tanya. Tidak lebih dari itu. Itulah taklid. Sehingga taklid dengan bermadzhab itu berbeda. Taklid dengan bermadzhab itu berbeda. Maka kata kunci dari bermadzhab intinya adalah mau belajar. Sehingga boleh kita sebut, mohon maaf saya pakai istilah agak kasar misalnya, omong kosong kalau ada orang menyatakan dirinya bermadzhab tapi dia sendiri tidak pernah belajar. Dia menyatakan saya Syafi'iyah tapi dia nggak pernah belajar tentang fikih Syafi'i. Saya Hambali tapi dia nggak pernah belajar fikih Hambali. Saya Maliki tapi dia tidak pernah belajar fikih Maliki. Terus apa fungsi bermadzhab kalau ternyata dia tidak pernah belajar tentang apa yang pernah diajarkan oleh ulama? Maka kata kuncinya adalah belajar. Bukan sebatas mengklaim saya bermadzhab A, saya bermadzhab B, saya bermadzhab C. Kalau hanya sebatas klaim seperti ini, cah cilik ya iso. Anak kecil juga bisa. Ya. Baik, di sini saya sebutkan tentang disertasi At-Tamadhub. Judul aslinya adalah At-Tamadhub Dirasah Nadhariyah Naqdiyah, karya Dr. Khalid bin Musa'id Al-Arwaiti, merupakan disertasi penulis di jurusan Usul Fikih Fakultas Syariah Universitas Muhammad bin Saud Riyadh. Disertasi ini banyak mendapatkan pujian dari para ulama, terbit pada tahun 1431. Berarti kurang lebih 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Masya Allah. Dan sekarang masih dijadikan sebagai rujukan ketika orang ingin belajar tentang fikih bermadzhab. Maka disertasi ini termasuk salah satu di antara rujukannya. Termasuk buku yang saya tulis tentang fikih bermadzhab, rujukannya di antaranya adalah buku yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam
Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan sekali lagi mohon maaf, kajiannya cukup telat mengingat tadi ada qadarullah, ada kendala teknis ya. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Baik, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Radil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baki, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu. Silahkan, tidak ada. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvan bertanya di luar tema. Ustaz, apa karya dari Imam Ibnu Rajab yang terkenal Ustaz? Apakah bisa dijelaskan? Dari Ramadan di Kalteng. Apa karya Imam Ibnu Rajab yang terkenal? Yang sangat terkenal adalah Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah dari Arba'in Nawawi. Kemudian beliau tambahkan, Arba'in Nawawi itu jumlahnya 42 hadis ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Lalu beliau tambahkan dengan 8 hadis tambahannya sehingga totalnya jadi 50 hadis. Kemudian setelah itu dikasih syarah dan penjelasan yang sangat bagus, jadilah buku Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini yang paling terkenal. Kemudian di antara karya beliau yang lainnya yang terkenal adalah Lataiful Ma'arif fil Mawasim Al-A'mal. Kitab Lataiful Ma'arif yang membahas tentang amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat sepanjang 1 tahun. Sehingga di situ beliau menjelaskan ketika di bulan Dzulqa'dah amalannya apa saja. Sekarang Dzulqa'dah ya. Dzulhijjah amalannya apa saja. Nanti Muharram amalannya apa saja. Safar amalannya apa saja. Dan demikian seterusnya. Di saat yang sama beliau juga menjelaskan tentang ada apa sih di bulan itu. Sehingga di Muharram itu ada apa. Meskipun bukan buku sejarah ya. Tapi kadang beliau menyebutkan sebagian kecil tentang sebuah kejadian di bulan Muharram atau di bulan Safar atau di bulan yang lain. Yang itu ada hubungannya dengan amal yang disunahkan untuk dilakukan oleh seorang hamba. Ini buku Lataiful Ma'arif. Kemudian beliau juga punya buku syarah Sahih Bukhari. Judulnya Fathul Bari. Namun buku itu tidak lengkap sehingga beliau hanya mensyarah sebagian. Dan beliau juga punya buku syarah Tirmidzi. Tapi buku itu hilang naskahnya. Informasi yang banyak dinyatakan oleh para ulama terkait biografi Al-Hafidh Ibnu Rajab, syarah Tirmidzi naskah beliau hilang. Dan tinggal bagian akhir yaitu untuk Kutubul Ilal, untuk Kitabul Ilal, bab tentang masalah al-ilal, penjelasan tentang ilah-ilah hadis yang mungkin bagi kita
yang tidak punya pengantar ilmu hadis kesulitan untuk membaca karya semacam ini. Dan masih banyak karya beliau yang lainnya yang tipis-tipis, terutama karya dalam masalah hadis. Karena beliau termasuk di antara ulama yang menekuni bidang hadis, dan juga syarah-syarah beliau dalam masalah hadis cukup dominan. Karena itu Al-Hafidh Ibnu Rajab termasuk di antara ulama yang banyak jadikan rujukan dalam masalah hadis. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum untuk Ustaz dan jamaah kajian peserta tim. Ustaz, apa petunjuk beramal ibadah bagi kami yang tidak bermazhab ini Ustaz? Karena usia sudah cukup senja, lalu dari manakah kami memulai kalau kami ingin bermazhab? Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Jika Anda bersabar, bisa dinantikan untuk kajian sesi berikutnya yang nanti judulnya ini ya, cara orang awam bermadzhab. Di buku Fikih Bermadzhab, bisa di translation. Di buku Fikih Bermadzhab di halaman 141. Insya Allah nanti kita akan bahas yang ketujuh, catatan ketujuh tentang masalah bermadzhab, yaitu cara orang awam dalam bermadzhab. Yang tentunya berbeda dengan cara seorang talibul ilmi, orang yang belajar agama dalam bermadzhab. Juga berbeda dengan cara ulama dalam bermadzhab. Sehingga kita sebagai orang awam, ya, saya dan teman-teman yang lain sebagai orang awam, apa sih yang harus dilakukan ketika ingin belajar agama? Nah, besok insya Allah akan kita pelajari di cara orang awam bermadzhab. Namun ringkasnya begini ya, intinya adalah belajar sebisa yang Anda jangkau. Belajar sebisa yang Anda jangkau. Kita tidak lagi bicara bermadzhab. Intinya Anda silahkan belajar sebisa yang Anda jangkau. Sehingga nanti bisa minta bimbingan kepada ustadz yang ada di sekitarnya. Pak Ustadz, ada nggak rekomendasi buku fikih yang enak dibaca? Ya. Kalau buku novel kan mungkin semua orang senang baca ya. Yang suka novel. Ustadz, saya minta diarahkan buku fikih yang enak dibaca seperti apa? Nah, Anda beli buku itu, silahkan baca sendiri. Sudah? Wah, nggak kuat baca sendiri. Kalau nggak kuat baca sendiri ya, jika ada kajiannya silahkan diikuti. Yang kedua, setelah Anda belajar buku fikih, nanti dalam proses belajar itu, membaca itu, Anda akan menjumpai beberapa kasus. Ketika Anda menjumpai beberapa kasus, sampaikan kepada Ustadz, ada kasus seperti ini, penjelasannya bagaimana? Dan demikian seterusnya. Insya Allah dengan cara ini seorang hamba bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dalam belajar agama. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita hanya mengikuti salah satu mazhab saja? Semisalnya hanya mengikuti mazhab Abu Hanifah Ustaz. Bolehkah kita hanya mengikuti salah satu mazhab saja? Bolehkah hanya mengikuti salah satu mazhab? Jawabannya diperbolehkan. Namun tidak boleh taklid. Dan mengikuti mazhab bukan termasuk taklid. Artinya dia mengikuti mazhab itu sebagai upaya dia dalam mempelajari kebenaran. Jika dalam proses itu dia menjumpai ternyata kebenaran tidak ada di sini, tapi adanya di mazhab yang lain, maka kewajiban dia adalah mengikuti kebenaran, bukan mengikuti mazhab. Dan ini dua hal yang berbeda ya. Sehingga mempelajari mazhab tertentu silahkan, mengikuti mazhab tertentu silahkan. Namun sebagai konsekuensinya, apabila ada sebuah kebenaran yang Anda ketahui ternyata berbeda dengan mazhab Anda, maka kewajiban kita tidak boleh meninggalkan kebenaran tersebut lalu membela mazhab. Karena yang seperti ini jadinya kita melakukan praktek ta'assub. Ya, melakukan praktek ta'assub. Apa itu ta'assub? Berlebih-lebihan dalam mengikuti pendapat. Fanatis dalam mengikuti pendapat. Ketika sudah fanatis, dia nggak mau goyang.
Saya maunya di sini aja. Padahal ini belum tentu benar. Maka prinsipnya adalah ikuti jalan mazhab itu. Namun ketentuannya, jika dalam perjalanannya Anda mengetahui sesuatu yang lebih benar, lebih kuat, Anda harus pindah, beralih. Tidak boleh fanatis di sini. Nanti setelah mengikuti itu balik lagi silahkan. Sehingga dalam masalah tertentu bisa jadi dia keluar dari mazhab tertentu. Nanti begitu masalah ini beres dia masuk lagi. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada pertemuan yang lalu Ustadz mengatakan bahwa kita harus mengikuti dalil. Jika ada ulama mujtahid yang tidak sejalan dengan dalil, maka pendapat ulama tersebut harus kita tinggalkan. Pertanyaannya, apakah mungkin ya Ustadz, jika seorang ulama mujtahid mutlak mustaklil seperti imam 4 mazhab dan semisalnya keliru dalam berfatwa sehingga tidak sesuai dengan dalil, bukankah kata Ustadz ulama adalah manusia yang paling takut kepada Allah, bahkan mereka jauh lebih kuat rasa khaufnya kepada Allah jika dibandingkan dengan kita Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik, apakah mungkin ulama itu keliru dalam berijtihad meskipun mereka sangat semangat dalam mengikuti dalil? Jawabannya sangat mungkin. Loh kok bisa? Karena mereka bukan nabi yang maksum. Sehingga karena bukan nabi, maka mungkin saja seorang ulama dia mengalami kesalahan dan kekeliruan dalam menyimpulkan sebuah kebenaran dalam berfatwa. Saya ulang, ulama bukan nabi yang maksum, maka mungkin saja mereka mengalami kesalahan dan kekeliruan. Dan itu diakui oleh mereka sendiri. Makanya dalam pernyataan-pernyataan yang pernah kita angkat dari mereka, tidak ada satupun ulama yang mengajarkan untuk taklid. Kami sebutkan beberapa keterangan dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Misalnya Imam Malik mengatakan, ya, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadzal kubur. Semua orang berhak untuk diambil dan ditinggalkan pendapatnya kecuali ya, keterangan dari penghuni kuburan ini. Yang beliau maksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau seorang nabi. Sedangkan ulama sehebat apapun karena dia bukan nabi pasti punya peluang untuk salah, punya peluang untuk keliru. Bukankah mereka itu orang yang sangat takut kepada Allah? Betul, mereka adalah orang yang sangat takut kepada Allah dan itu telah Allah tegaskan dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hambanya adalah ulama, para ulama. Sehingga mereka adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Namun, posisi mereka yang sangat takut kepada Allah bukan berarti mereka maksum dari kesalahan. Karena dia punya keterbatasan. Loh kok bisa sudah berusaha dan dia dasari dengan takwa kepada Allah, takut kepada Allah, kok bisa salah? Namanya juga orang yang tidak maksum. Sehingga salahnya di mana? Mungkin beliau tidak tahu ada hadis yang seperti ini. Mungkin bagi beliau hadis ini dhaif, bagi ulama yang lain sahih. Mungkin tidak tahu, mungkin didhaifkan, mungkin ada banyak kemungkinan. Nah, semua kemungkinan itu, kemungkinan ulama, kenapa kok sampai dia meninggalkan sebagian dalil? Semua kemungkinan itu dibukukan oleh Syekhul Islam dalam karya beliau yang berjudul Raf'ul Malam. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Dalam buku ini beliau mengasih penjelasannya. Uzur apa sih yang perlu kita hadirkan ketika kita menjumpai ada ulama yang keliru dalam beristihad? Nah, beliau sebutkan. Ulama dalam meninggalkan dalil itu ada beberapa kemungkinan sebab. Kenapa ulama itu keliru dalam beristihad? Ada beberapa kemungkinan sebab. Lalu beliau mengajarkan kepada kita prinsip kedewasaan agar ketika terjadi perbedaan
tidak menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Wallahu a'lam. Baik. Satu pertanyaan lagi, ada? Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita hambanya yang istiqomah untuk selalu bisa belajar bersama, karena sebenarnya ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya punya selera yang tinggi, yaitu selera kepada ilmu. Karena dengan ini seorang hamba akan lebih sehat hatinya, lebih sehat mentalnya, sebab dia dekat dengan zikrullah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.